Sobat belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, di waktu yang menyenangkan ini, kembali lagi di Live Classes Matematika kelas 11. Akan membahas tentang garis normal kurva dan fungsi naik, fungsi turun. Seringkali nih pertanyaan atau pendapat ini terdengar dan terucap. Kak, buat apa sih belajar matematika khususnya itu pada bidang kalkulus, baik itu limit, turunan, integral dan sebagainya. Atau buat apa sih belajar X, Y, Kak? Toh nanti di kehidupan sehari-hari kita ataupun di dunia karir dan kerja tidak akan terpakai. Itu pendapat yang sangat kerdil namanya. Padahal dalam segala bidang kehidupan, prospek teknologi, perkembangan bisnis, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, itu penuh dengan data-data yang akan diolah. Bicara data, bicara pengolahan, tentunya harus ada ilmu atau pisau analisanya. Iya, pada matematika adalah mampu menjawab tantangan pada bidang-bidang tersebut. Yes, apalagi pada saat ini di revolusi 4.0, data berperan penting. Satu contoh deh, kita bicara tentang bisnis, di mana kita tahu perjalanan bisnis, baik itu individual, company, ataupun negara yang dalam BUMN, itu selalu naik ataupun turun bisnisnya. Namun hal-hal tersebut kapan naik, kapan turun tentunya dapat diprediksi. Berdasarkan apa? Berdasarkan data-data yang didapat. Berdasarkan juga perjalanan waktu, penjualannya, stoknya, marginnya, dan sebagainya. Ya, tampak digambarkan atau diimajinasikan perjalanan bisnis atau perputaran bisnis itu dalam grafik seperti ini nih, sobat belajar. Yes, bisnis circle. Di sini jelas terdapat grafik pada diagram Cartesius yang mendatar itu adalah X dan yang vertikal itu Y. Namun di sini dinyatakan pada gross domestic product GDP and time dalam perjalanan waktunya. Nah, di sini ada ketika naik dan ketika turun kembali lagi naik. Data-data tersebut dituangkan pada grafik ini. Ketika naik ada namanya titik puncak dan ketika turun ada namanya titik puncak tapi minimum, lalu dia kembali lagi naik. Di sini data-data tersebut diperoleh untuk menganalisis, mengambil keputusan yang tepat tentunya. Nah, salah satu bidang dalam menganalisa dan juga membedah data-data ini untuk mengambil keputusan yang tepat agar tidak selamanya bisnis itu mengalami penurunan, harus ada ekspansi. Oke, ketika turun dinamakan masa resesi, dan di sini ada gap, depression. Lalu disinilah berperan pengambilan keputusan itu berdasarkan data-data yang diolah menuju recovery-nya, pengembaliannya. Lalu ketika sudah naik harus ekspansi, memperlebar bisnisnya. Iya, salah satu bidang matematika yang mampu menjawab dan membedah data-data ini adalah turunan. Yang pada subbab turunan tersebut ada pembelajaran fungsi naik, fungsi turun, dan juga garis normal sebuah kurva. Penasaran dong bagaimana konsepnya? Kakak tampilkan deh. Iya, seperti ini. Para matematikawan yang berkecimpung di bidang bisnis, dia harus mengolah datanya agar keputusan yang tepat dan bijak sehingga dapat mampu mengekspansi bisnisnya setelah mengalami masa resesinya. Oke. Kalau gitu sobat belajar pasti makin penasaran dong, apalagi yang mau berkecimpung di dunia bisnis. Harus banget nih matematikanya kuat. Yes. So, stay tune sobat belajar semua. Jangan kemana-mana, karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Yo, welcome back sobat belajar semua. Langsung saja ke materi pokok hari ini. Tentang apa?
fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam. Kenapa ada namanya fungsi diam ya? Ya, kemonotonan suatu fungsi terdapat ada ketika kemonotonan naik, kemonotonan turun, dan diam. Yes, bisa diperhatikan grafiknya seperti ini. Ketika naik, tentunya suatu hal yang naik bernilai positif. Oke. Maka ketika naik dia akan bernilai positif. Di sini grafik naik nih. Positif dia nilainya. Oke, positif. And then ada masa kritis yang akan mengalami penurunan juga. Oke, sama-sama masa kritis. Naik, kritis kan bisa saja kritis yang negatif ataupun kritis yang positif. Yang mana tadi digambarkan ini adalah masa pengembalian, recovery, dan masa expansion atau masa ekspansinya. Nah, lalu kalau diulas secara model matematikanya seperti apa ya untuk grafik ini? Oke, sobat belajar bisa perhatikan. Akan seperti apa? Yes, pada grafik fungsi f(x), yang mana ini adalah grafik fungsi suatu polinomial. Yes, pada y y dan x. Suatu fungsi mengalami turun ataupun naik dengan kondisi tertentu. Ya, kondisinya seperti apa? Suatu fungsi y sama dengan fx dengan kondisi interval i. Interval berarti selangnya. Iya enggak? Selangnya. Selangnya seperti apa? Ketika naik seperti apa? Dikatakan selalu naik bila turunan pertama dari fungsi tersebut lebih besar dari 0. Sedangkan dikatakan selalu turun apabila fungsi turunan pertamanya kurang dari 0. Oke, sedangkan pada posisi diam turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, sobat belajar, inilah yang harus sobat belajar ingat dalam menentukan fungsi naik ataupun fungsi turun ataupun fungsi diam. Yang mana titik stasioner didapat sama dengan 0. Di mana sih ketika diam itu? Tadi kan sobat belajar lihat ya, ada titik kritis namanya. Titik kritis selalu di puncak ataupun di lembah. Disinilah titik kritisnya. Kritis ketika dalam tren positif menuju tren negatif. Begitu juga titik kritis atau titik ekstrim atau titik stasioner ketika berada di lembah dalam tren negatif menuju tren positif. Nah, itulah yang dinamakan pengertian dari fungsi naik, fungsi turun, dan juga fungsi diam. Langsung saja deh ya, kira-kira contoh-contoh soalnya dalam matematika yang berkaitan dengan fungsi naik ataupun fungsi turun ataupun fungsi diam seperti apa? Sobat belajar makin tidak sabar membahas soal-soal seperti apa fungsi naik itu, fungsi turun itu, ataupun fungsi diam itu. Kakak geser saja langsung slide-nya. Yes, di sini diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 45x min 30. Tentukan interval x agar kurva fungsi fx A selalu naik, B selalu turun. Step pertama yang sobat belajar harus ingat dalam penyelesaian soal berkaitan dengan fungsi naik ataupun fungsi turun dengan menentukan interval x-nya atau selang si x-nya, selalu kita mencari turunan pertamanya. Maka untuk tahap awal yang mesti kita lakukan adalah mencari turunan fungsi fx. Yang mana fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 12x pangkat 2 plus 45x min 30. Maka dengan konsep turunan pertama dari fx akan didapat sama dengan 3 x pangkat 3 dikurang 1 plus 12 dikali 2 x pangkat 2 plus 45. Karena di sini 45x dan konstanta hilang. Maka didapat fungsi turunan pertama dari fx sama dengan
3x pangkat 2 plus 24x plus 45. Nah, dari sinilah kita tinggal menentukan selalu naiknya dan selalu turunnya. Selalu naik tadi, turunan pertama fx lebih besar 0. Ini ketika kondisi naik. Maka dengan turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 plus 24x plus 45 lebih besar dari 0. Yes, dengan metode penyederhanaan pada matematika, setiap suku kita bagi 3. Kenapa? Karena semua bisa dibagi 3 tentunya. Berarti 3x pangkat 2 terbagi 3 adalah tersisa x pangkat 2 plus 8x plus 15 lebih besar dari 0. Pengandaian saja, andaikan sama dengan 0, maka kita dengan menggunakan metode pemfaktoran dari x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 15. Maka faktor dari 15 jika dijumlahkan sama dengan 8 adalah x plus 3, x plus 5. Dengan pengandaian x sama plus 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3 atau x plus 5 sama dengan 0, x sama dengan min 5. Lalu kita lakukan uji titik pada garis bilangan. Tentunya negatif 5 dengan negatif 3. Yang paling kiri itu adalah negatif 5. Dan kanannya adalah negatif 3. Oke, di sini karena lebih dari, kita masukkan titik tengahnya dulu. Bilangan antara negatif 5 dan negatif 3 kita coba adalah negatif 2. Ketika negatif 2 pangkat 2, 4. Ditambah 8 kali negatif 2, negatif 16. 4 ditambah dengan negatif 2, negatif 16. Berapa sih? 4 ditambah negatif 16 adalah negatif 12. Negatif 12 ditambah 15. Oke. Oh, kakak ambilnya 4. Negatif 4. Kalau negatif 2 di sini kan. Berarti kan di sini tadi hasilnya positif. Negatif 4. Negatif 4 pangkat 2, 16. 8 dikali negatif 4 adalah negatif 32. 16 dikurang 32, negatif 16. Tertambah dengan 15. Hasilnya negatif 1. Hasilnya negatif 1, maka di sini negatif. Di sini ambil negatif 6. Negatif 6 pangkat 2, 36. Ditambah 8 kali negatif 6, 48. Negatif 48. Maka 36 dikurang negatif 48, negatif 12 kan. Ditambah 15, positif 3. Maka positif. Untuk nilai dari lebih besar, kita ambil daerah positif. Daerah positif yang mana? Yang ke kiri dari negatif 5 dan ke kanan dari negatif 3. Maka interval pada fungsi fx untuk selalu naik adalah x kurang dari negatif 5 atau x lebih dari negatif 3. Ini adalah interval pada fungsi yang selalu naik. Bagaimana untuk yang selalu turunnya? Selalu turunnya. Oke, selalu turunnya tadi kita sudah dapat turunan pertamanya. Dan kita sudah menyederhanakannya menjadi x kuadrat plus 8x plus 15. Pada fungsi selalu turun akan tandanya kurang dari 0. Yang harus diingat, fungsi yang selalu turun adalah aksen x kurang dari 0. Maka kan pemfaktornya tadi adalah x plus 3, x plus 5 kurang dari 0, x sama dengan min 3, x sama dengan min 5. Sekali lagi kita ujinya pada garis bilangan yang ini. Jelas garis bilangan yang sudah teruji adalah negatif 5, negatif 3 dengan tanda tengahnya adalah negatif plus plus. Maka daerah negatif sebagai daerah penyelesaian untuk tanda kurang dari.
Oke, maka intervalnya adalah negatif 5 kurang dari X kurang dari negatif 3. Inilah interval yang akan selalu turun. Oke, we solve it. Untuk permasalahan pertama pada fungsi turun atau fungsi naik. Ada bentuk soal seperti apa lagi ya kira-kira? Oke, kakak geser. Yes, di sini diberikan fungsi fx sama dengan x min 1, x pangkat 2 plus 7x min 29. Hanya naik, dia berarti diminta adalah fungsi naik. Tentukan interval fungsi tersebut yang hanya naik. Nah, gimana untuk mencari turunan dari fx tersebut? Turunan dari f aksen x. Oke, maka ingat dong, penurunan atau turunan dengan konsep rumus apabila kedua fungsi dikalikan. Kita andaikan ini adalah U dan pengalinya adalah V. Maka turunan pertama dari fx adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. So, kita butuh banget mencari U aksennya. Kakak kesini ya, maka U aksen sama dengan turunan dari X min 1 berapa? Turunan dari X min 1, 1. Sedangkan turunan untuk V aksen, turunan untuk V aksen di mana V-nya adalah X pangkat 2 ditambah 7X minus 29, maka akan didapat 2X plus 7. Kita input deh pada F aksen X-nya, maka akan didapat U aksennya 1. V-nya adalah X kuadrat plus 7X min 29. Sedangkan ditambah U-nya X min 1. Dikali turunan dari V aksennya adalah 2X plus 7. So, kita lakukan 1 dikali berapapun hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1 dikali X kuadrat plus 7X min 29. Maka hasilnya adalah X kuadrat plus 7X min 29. Sedangkan X min 1 dikali dengan 2X plus 7. Berarti X kali X. X kali 2X. 2X pangkat 3. 2X pangkat 2. X dikali 7 plus 7. Negatif 1 dikali 2X. Negatif 2X. Negatif 1 dikali 7. Negatif 7. Kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. X kuadrat ditambah 2X kuadrat. 3X kuadrat. Oke. Sekarang 7X ada temannya nggak? Cek. Plus 7X dengan min 2X. Berarti didapat hasilnya adalah min plus 5X. Sekarang ada lagi min 29. Negatif 29 dijumlahkan dengan 7. Didapat hasilnya adalah negatif 22. Oke, sobat belajar semua, kita sudah dapat F aksen X. 2X plus 7, kakak cek ulang. Untuk V aksennya adalah 2X plus 7. U-nya adalah X min 1. 2X kuadrat ditambah 7X di sini harusnya. Kan kakak ulangi ya, kakak ulangi. Oke. Kakak ulangi. Ada yang tidak tertulis variabelnya tadi? Kakak ulangi untuk hasil perkalian yang ada. Di sini akan sama dengan X kuadrat plus 7X min 29 plus 2X pangkat 2 plus 7X min 2X min 7. Oke, dia akan mendapat nilai X kuadrat ditambah 2X kuadrat 3X kuadrat min 7X ditambah 7X
dikurang 2x. 7x tambah 7x 14x dikurang 2x adalah plus 12x. Lanjut. 29. Adakah min 7? Min 29 dikurang 7 min 36. Inilah turunan pertama dari fx-nya. Sudah dapat nih turunan pertamanya. Maka untuk interval fungsi yang selalu naik, tadi gimana? Fungsi selalu naik atau hanya naik? F aksen x lebih besar dari 0. F aksen x-nya berapa? 3x pangkat 2 plus 22 plus 12x min 36 lebih besar 0. Ini bisa disederhanakan semua terbagi 3. Oke, berarti mendapat x kuadrat plus 4x min 12 lebih besar 0. Kita pengandaian, andaikan sama dengan 0, maka ini akan mendapat x min 6, x plus 2. X plus 2. Oke, berarti x min 6 sama dengan 0, x sama dengan 6. Atau x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2. Uji titik lagi, di sini negatif 2, di sini 6. Negatif 2 dan 6. Ambil 0 antara bilangan min 2 dan 6. Ambil 0 berarti 0 ditambah 0, 0 dikurang 12 negatif. Maka di sini positif, positif. Daerah lebih dari berarti yang positif kita ambilnya. Maka interval untuk fungsi naik adalah x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 6. Inilah interval x yang dibutuhkan pada fungsi naik fx, x min 1, x kuadrat plus 7x min 29. Oke, masih ada soal lagi loh yang lebih menantang tentunya sobat belajar. Yes, kakak geser lagi di sini. Diberikan fx sama dengan x pangkat 3 plus ax pangkat 2 plus bx plus c. Hanya turun pada interval min 1 kurang dari x kurang dari 5, tentukan nilai a tambah b. Lagi-lagi, kita butuh banget turunan pertama dari fungsi fx. Oke, berarti kita cari turunan pertama dari fungsi fx-nya. Kita cari ya, sama dengan turunan pertamanya tentu didapat 3x pangkat 2 plus 2 kali a, 2a, x. Karena 2 terkurang 1 plus b. Konstanta atau c-nya hilang. Nah, turunan pertamanya kita sudah dapat. Dan di sini enaknya pada soal ini kita sudah tahu intervalnya. Intervalnya adalah min 1 kurang dari x kurang dari 5. Maka si x-nya itu bisa bernilai min 1 atau x sama dengan 5. Nah, pada fungsi hanya turun ialah f aksen x kurang dari 0. F aksen x-nya itu kan adalah 3x kuadrat plus 2ax plus b kurang dari 0 dengan interval min 1 kurang dari x kurang dari 5. Maka kan nilai x-nya adalah ini min 1 ya. Min 1, x-nya berarti kan min 1 atau x sama dengan 5. Jika dikembalikan ke bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat, ini akan menjadi x plus 1 x min 5. Yang mana sama dengan 0 deh anggapannya. Kalikan saja x kali x, x kuadrat. X kali min 5, min 5x plus x min 5 sama dengan 0. Berarti ini kan menjadi x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0.
sama nggak dengan fungsi turunan pertama dari fx-nya? Tidak sama, tapi tenang. Ini apabila kita semua kalikan 3, maka akan mendapat 3x kuadrat min 12x min 15 sama dengan 0. Yang mana ini setara, ekuivalen. Artinya pada nilai positif 2A, dia memiliki nilai negatif 12. Berarti 2A sama dengan negatif 12, A sama dengan negatif 6. Untuk A-nya sudah dapat. Bagaimana untuk B? B sebagai konstanta. Maka di sini kita cari konstantanya adalah negatif 15. Maka untuk nilai B sama dengan negatif 15. Sudah dapat lagi. Pertanyaannya apa? Tentukan nilai A tambah B. Maka untuk A tambah B, di mana A negatif 6 ditambah B negatif 15. Negatif 15. Hasilnya adalah negatif 21. Oke, we get it. We solve it, sobat belajar semua. Yes, 3 soal berkaitan dengan fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam sudah tersolve semua. Artinya penerapan pada turunan fungsi pertama yang digunakan hanya beda kondisi. Kalau selalu naik, fungsi fx lebih besar dari 0. Selalu turun, fungsi turunan fx kurang dari 0. Sedangkan selalu diam atau kondisi diam, fungsi turunan fx sama dengan 0. Oke, sobat belajar semua. Sudah sampai di penghujung sesi live classes ini. Semoga pembelajaran yang kakak berikan mampu meningkatkan kepercayaan diri sobat belajar, kemampuan matematis sobat belajar, untuk menggapai cita-cita dan juga cintanya sobat belajar semua. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!